wa hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Sebelumnya perkenalkan, ana Akhi Fiska Sanjaya dari bagian SMSS fungsi Turnaron yang 4 Cilacap. Toyib, pada kesempatan kali ini akan sedikit menyampaikan mengenai masalah Al-Quran dan implementasinya pada kehidupan kita sehari-hari sebagai umat muslim. Ma'asyiral muslimin, Allah Jalla wa'ala mempunyai keluarga. Heran mungkin ya, Allah mempunyai keluarga, dan yang lebih mengherankan lagi, ternyata keluarga dari Allah Jalla wa'ala adalah ada yang dari golongan kita, yaitu golongan manusia. Tentunya yang digarisbawahi di sini, keluarga merupakan orang yang dekat, dalam hal ini dekat dengan Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah karena merupakan keluarga Allah, dan diangkat derajatnya oleh Allah, dan merupakan pilihan dari Allah. Bangga sekali mungkin ya menjadi keluarga Allah, menjadi pilihan Allah. Jangankan keluarga Allah, ma'asyiral muslimin, mungkin sebagian kita mempunyai anggota keluarga yang mungkin berasal dari pejabat mungkin, atau orang terkenal maupun public figure mungkin. Sudah sangat bangga, sangat membangga-banggakan silsilah dari keluarganya. Apalagi kali ini keluarganya adalah termasuk keluarga Allah Jalla wa'ala. Tentunya sangat tinggi sekali derajatnya, sangat mulia sekali pangkatnya, dan akan selalu disayangi dan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillah ahlina minan nas." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ma'asyiral muslimin, mari kita kaji hadis tadi, bahwasanya innalillah, sesungguhnya bagi Allah itu ahlina, keluarga Allah. Jadi Allah itu mempunyai keluarga ternyata. Minan nas, dari golongan manusia. Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Pada saat itu Nabi bersabda, para sahabat yang ada di sekitar beliau pun terkejut dan heran. Masa ya ada keluarga Allah dari golongan manusia? Selanjutnya para sahabat bertanya dengan penasaran. Qalu, bertanya siapa sahabat, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Siapa mereka ya Nabi? Dengan herannya, dengan penasarannya, dengan keponya. Kemudian Nabi menjawab, qala, bersabda Rasulullah SAW, ahlul Quran. Keluarga Allah itu ternyata ahlul Quran. Ahlul Quran. Mereka keluarga itu adalah ahlul Quran, adalah ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuhu, dan pilihan-pilihan Allah. Ma'asyiral muslimin, betapa tingginya derajat ahli Quran. Di samping dia menjadi anggota dari keluarga Allah, dia juga merupakan pilihan-pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah. Ini mungkin yang menjadi kita, memotivasi kita, bagaimana kita bisa menjadi golongan ahlul Quran. Apa kriteria kita menjadi ahlul Quran?
Tentunya Al-Quran adalah orang yang senantiasa membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan Ahlul Quran. Ma'asyiral muslimin, yang perlu kita sedikit jelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada marotibnya atau ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam Al-Quran semua penting, tetapi ada yang sangat penting. Misalkan di dalam Al-Quran itu ada menyebutkan dia sekitar tarikh, yaitu sejarah atau kisah-kisah. Ada juga marotib selanjutnya, dia menceritakan mengenai mengatur kehidupan muamalah, akhlak dan adab manusia. Ada yang lebih penting lagi mengenai furuhiyah atau ibadah, ya mungkin ibadah sholat, haji dan lain sebagainya. Tapi ada yang sangat penting, dan yang sangat penting ini terbukti bahwa Allah Jalla wa'ala mengulang-ulang frekuensi dalam Al-Quran, yaitu hampir di semua surat dan hampir di setiap ayat. Hal yang penting ini selalu diulang-ulang, yaitu mengenai usuluddin atau dasar akidah kita. Ini merupakan dasar fundamental yang sering disebut dengan istilahnya, kurang lebihnya adalah tauhid. Ma'asyiral muslimin, apa definisi tauhid? Yaitu selalu mengutamakan, mengesahkan Allah, beribadah hanya untuk Allah, dan menjauhi mempersekutukan Allah, atau dalam arti lain mengesahkan Allah dan menjauhi mensekutukan Allah. Itu adalah definisi dari tauhid. Jadi mengimplementasikan bahwa Allah merupakan satu-satunya tujuan ibadah dan satu-satunya tujuan kita hidup di dunia ini, dan tidak ada lagi sesembahan maupun Tuhan selain daripadanya. Ma'asyiral muslimin, ta'rif Islam atau pengertian Islam itu juga mengandung unsur tauhid. Karena tauhid a'dhamu ibadah yang paling tinggi levelnya dan harus diketahui bagi setiap umat Islam. Kita lihat ta'riful Islam atau pengertian Islam. Al-Islam wal istislamu lillah bitauhid wa inqiyadu bita'ah wa bara'atu minas syirki wa ahli. Itu adalah pengertian Islam. Al-Islam wal istislam, menyerah. Al-istislam itu menyerah bitauhid, dengan tauhid, dengan esanya Allah. Ya, jadi dia Islam itu harus mengesahkan Allah. Itu syaratnya, syarat pokoknya. Wa inqiyadu bita'ah, dan dia tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wa baru'atu minas syirki wa ahli, dan dia menjauhi kebalikan dari tauhid tadi, yaitu syirik, perilaku syirik dan orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, ini adalah yang terpenting yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita mengamalkan dari hal yang paling penting, yaitu mengamalkan nilai-nilai tauhid, kemudian kita menjauhi nilai-nilai kesyirikan. Itu merupakan hal yang paling penting yang perlu kita garis bawahi dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, dalam implementasi ini adalah menjauhi praktek kesyirikan maupun hal-hal yang bertentangan dengan tauhid tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Implementasi selanjutnya bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mengamalkan tauhid, kita berusaha semaksimal mungkin hari demi hari mengkaji Al-Quran dan mentadaburinya, mengetahui maknanya atau maksud dari ayat-ayat yang mungkin setiap hari kita berusaha untuk membaca dan mengamalkannya. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran agar kita mengetahui makna di dalam Al-Quran? Tentunya selain kita rajin mengikuti kajian-kajian dari para ulama, para ustadz, juga kita bisa membaca kitab-kitab tafsir seperti kitab Ibnu Katsir,
tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Ini adalah usaha kita agar kita memperoleh pemahaman yang benar dalam mentadabburi Al-Quran sesuai pemahaman ulama-ulama terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita belajar Al-Quran adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-ilmu salah satu, ilmu itu ada 3. Bahwa siwadalika fahuwa fadlun. Selain daripada 3 itu adalah hanya keutamaan saja. Apa itu ketiga ilmu yang wajib kita ketahui? Yang pertama adalah ayatul Muhammadun, ayat-ayat yang menghukumi, yaitu Al-Quran. As-sunnatun qa'imatun, sunnah-sunnah yang tegak, yaitu al-hadis. Wa faridatun adilatun, dan ilmu faraid atau ilmu waris yang adil. Ma'asyiral muslimin, dari hadis yang disampaikan bahwasannya selain kita berusaha mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi kesyirikan, dan kita berusaha mengamalkannya dengan mastototum, dengan sekuat tenaga kita, karena kewajiban mempelajari Al-Quran ini adalah wajib, ilmu yang wajib-wajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam implementasinya sehari-hari. Kita menjauhi kesyirikan dan selalu bertauhid kepada Allah, karena ancaman kesyirikan ini adalah sangat bahaya. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan syirik, dan mengampuni dosa-dosa selain mereka yang melakukan syirik. Dengan ayat ini, bahwa ancaman kesyirikan adalah tidak akan diampuni. Oleh sebab itu pentingnya Allah mengulang-ulang masalah tauhid untuk mengamalkan tauhid dan menjauhi kesyirikan, menegakkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Itu merupakan hal-hal yang penting implementasinya dalam kita kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa astaghfiruka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.